Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga kalian semua senantiasa disehatkan. Senang sekali rasanya kembali dapat menyapa kalian dalam acara Mara Kuliah ICT Manajemen Pendidikan. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kembali dapat melaksanakan aktivitas kita selaku akademisi. Salawat dan taslim tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang telah menyelamatkan kehidupan umat manusia sekaligus sebagai uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana memaksimalkan fungsi Microsoft Word dalam pembuatan daftar isi secara otomatis. Yang kedua adalah bagaimana menampilkan halaman angka Romawi dan number sekaligus dalam satu file. Baik, kita langsung saja. Ini adalah halaman di mana sudah termuat semua heading yang ada dalam sebuah karya tulis ilmiah. Bentuk yang ada merupakan bentuk laporan penelitian. Nah, bagaimana cara untuk kemudian membuat daftar isi dan masukkan halaman secara berbeda sekaligus dalam satu file ini? Langkah yang pertama kita lakukan adalah memaksimalkan fungsi style yang ada pada home. Kita masuk kepada heading. Heading 1 kita klik kanan, lalu kemudian kita modify. Lalu kemudian warna kita sesuaikan. Lalu jenis fontnya kita pilih Times New Roman. Selanjutnya untuk heading 1 ukuran fontnya kita gunakan yang standar yaitu 12. Lalu rata tengah kita aktifkan. Selanjutnya spasi 1 kita aktifkan dan tidak ada jarak dari sebelumnya. Setelah ini selesai, maka selanjutnya kita klik OK. Berikutnya adalah kita mempersiapkan heading 2. Kita klik kanan heading 2, lalu kemudian klik modify. Selanjutnya klik warna otomatis. Ukuran fontnya adalah 12. Jenis fontnya adalah Times New Roman. Lalu kemudian kita aktifkan format. Lalu kemudian memilih numbering. Font 2 kita menggunakan huruf kapital. Lalu kemudian klik OK. Jika posisinya berada di dalam, maka kita kembalikan dengan mengklik decrease indent. Baik, tidak ada jarak dengan sebelumnya. Setelah ini selesai, selanjutnya kita klik OK. Berikutnya adalah kita menambah heading 3 jika diperlukan. Oke, selanjutnya adalah semua heading 1 itu kita blok secara bersama, lalu kemudian kita aktifkan. Begitu pula dengan yang ada di bawah, semua judul bab kita aktifkan heading 1. Lalu kemudian berikutnya adalah semua subbab menggunakan heading 2. Kita blok sekaligus, klik Ctrl, tahan sambil memblok semuanya. Lalu kemudian kita aktifkan heading 2. Baik, sudah nampak struktur yang ada. Untuk di bagian selanjutnya, jika muncul E sementara yang harusnya adalah A, maka kita cukup klik kanan, lalu kemudian kita klik kanan, lalu kemudian kita kembalikan dia restart A. Jika dia masuk ke dalam, maka kita kembalikan dengan mengklik decrease indent. Begitu pula pada bab selanjutnya, kita klik kanan, kemudian kita klik restart A, dan bagian-bagian selanjutnya kita sesuaikan. Baik, karena antara halaman awal mulai dari halaman sampul dan daftar lampiran itu menggunakan Romawi, sementara mulai dari bab 1 pendahuluan sampai terakhir itu menggunakan number, maka kita akan memisah terlebih dahulu. Caranya adalah kita taruh kursor di depan huruf B, lalu kemudian pilih layout, selanjutnya klik bricks, lalu kemudian klik next page. Sudah berpisah. Lalu kemudian mari kita memasukkan halaman. Untuk memudahkan kita melihat struktur yang kita buat, kita klik view, lalu kemudian kita klik navigation pane. Bagi yang menggunakan Microsoft 2007, klik dokumen map sehingga tampil struktur karya ilmiah yang kita buat. Di samping ini untuk memudahkan kita melihat struktur yang ada. Selanjutnya adalah mari kita membuat halaman. Halaman yang paling pertama yang harus kita buat adalah halaman bagian atas kanan. Kursornya kita taruh di halaman 1, kemudian kita masuk ke insert, selanjutnya adalah kita klik page number. Pilih top of page, lalu kemudian pilih line number 3. Sudah ada? Baik, selanjutnya karena halaman judul harus berada di tengah, maka selanjutnya adalah kita aktifkan different phrase
Lalu kemudian kita masukkan halaman kedua, mode B, yang tadi adalah mode A. Kemudian kita pilih bottom of page, kita klik line number 1. Sudah tampil. Selanjutnya adalah karena halaman awal mulai dari halaman sampul dan daftar lampiran seharusnya angka Romawi, maka selanjutnya kita akan menggantinya dengan cara klik page number, lalu kemudian arahkan ke format page number. Angka number kita ganti dengan format Romawi kecil 1, 2, 3. Selanjutnya kita klik OK. Maka nampak halaman Romawi sesuai dengan yang seharusnya. Sementara halaman number pada bab pendahuluan harusnya ada di bawah, maka kita klik, kemudian kita aktifkan different first page. Maka sudah benar posisinya ada di tengah. Namun untuk bab pendahuluan itu harus dimulai dengan angka 1. Caranya bagaimana? Untuk merubah ini kita kembali ke page number, taruh kursor di depan halaman nomor 2, klik page number, lalu kemudian klik format page number, kemudian ketik tar at 1. Setelah itu klik OK. Baik, dua halaman yang berbeda sudah ada dalam satu file. Satu menggunakan Romawi dan satu menggunakan angka. Baik, selanjutnya ialah halaman kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel dan daftar lampiran. Kita akan turunkan ke bawah. Kita cukup menggunakan page layout, bricks, lalu kemudian next page. Kata pengantar sudah turun, halamannya sudah berlanjut. Selanjutnya adalah daftar isi. Dengan cara yang sama, klik bricks, lalu kemudian klik next page. Begitu pula dengan daftar gambar, kita lanjut, klik bricks, lalu kemudian klik next page. Begitu pula dengan daftar tabel, kita lanjut, klik bricks, lalu kemudian klik next page. Semua halaman judul menggunakan pola yang sama kita lakukan, klik bricks, lalu kemudian klik next page. Selanjutnya, untuk bab 2 sebagai halaman judul, kita lakukan cara yang sama, kita klik bricks, lalu kemudian klik next page. Bab 3, kursor berada di depan, kita klik bricks, lalu kemudian klik next page. Begitu pula dengan bab 4, kita klik bricks, kemudian klik next page. Semua halaman bab judul kita klik next page, brick, next page. Daftar lampiran, bricks, next page. Oke, kita kembali ke bab 2. Bab 2 halamannya seharusnya berlanjut, sehingga dengan demikian kita cukup mengklik format page number, lalu kemudian klik continue previous session, lalu kemudian kita klik OK. Begitu juga pada halaman bab judul bab 3. Kita klik dua kali, lalu kemudian kita klik page number sebelah kiri, lalu kemudian arahkan kepada format page number. Begitu seterusnya untuk semua halaman judul. Page number, format page number, continue. Bab 5, klik dua kali, pilih page number, klik format page number, lalu kemudian pilih continue. Daftar pustaka juga demikian, page number, format page number, klik continue, OK. Lampiran, klik halaman, page number, format page number, klik continue, OK. Baik, ini adalah halaman sampul, ini adalah halaman kata pengantar, ini adalah daftar isi, daftar gambar, dan seterusnya. Selanjutnya adalah bagian sub judul. Latar belakang harus memiliki jarak dengan judul bab. Sehingga dengan demikian, kita cukup menaruh kursor di belakang huruf N, lalu kemudian kita klik enter. Umumnya, latar belakang dengan rumusan masalah itu berbeda halaman. Sehingga dengan demikian kita cukup melakukan enter seterusnya. Lalu kemudian tujuan penulisan cukup berjarak setidaknya satu paragraf
antar rumusan masalah dengan tujuan penulisan. Begitu pula tujuan penulisan dengan manfaat penulisan. Kita taruh kursor melekat pada huruf N, lalu kemudian kita beri jarak. Selanjutnya di bagian isi. Di bagian isi juga demikian, antara isi 1, isi 2 dan seterusnya kita pisahkan. Selanjutnya, desain penelitian dan pendekatan cukup kita beri jarak sekitar 1-2 paragraf dan seterusnya. Hasil penelitian dan pembahasan biasanya berpisah halaman. Untuk penutup biasanya ada dalam satu halaman. Lalu kemudian mari kita menampilkan daftar isi otomatisnya. Dengan menuju ke daftar isi, kita beri jarak sebagaimana subjudul dengan judulnya. Lalu kemudian pilih reference, klik table of contents. Yang umum digunakan di Indonesia adalah automatic tabel 1. Lalu kemudian silakan klik. Maka daftar isi Anda selamat sudah tersedia. Adapun kontensnya silakan dihapus. Selanjutnya adalah tampilan di setiap bab. Di daftar isi sudah betul bab 1 pendahuluan, namun tidak elok rasanya di bagian judul bab 1 bergabung dengan pendahuluan. Dengan demikian pendahuluannya kita copy, lalu kemudian kita paste di bagian bawahnya, kita blok, kita posisikan pada center, lalu kemudian ukuran dan style Times New Roman kita gunakan sebagaimana yang ada. Kita klik bold. Dengan demikian bab 1 pendahuluan tinggal bagaimana kemudian ini kita siasati. Kalian blok pendahuluan. Selanjutnya adalah menghilangkan warnanya dan mengganti ukuran fontnya menjadi 1. Ini adalah tampilan yang baku dari sebuah karya tulis yang ada. Bab 1 pendahuluan tanpa menghilangkan pendahuluan di daftar isi, tanpa merubah sama sekali, tetapi tampilan berbeda. Lakukan aktivitas yang sama pada bab 2. Pastikan dia berada di tengah, ukuran fontnya sama 12, lalu kemudian stylenya adalah Times New Roman dan bold. Setelah itu yang ada di atas kita tidak hapus, hanya kita sembunyi dan mengganti fontnya menjadi 1. Lakukan hal yang sama pada subjudul berikutnya. Kita gunakan Times New Roman, font 12, bold dan center. Sementara judul bab yang ada di atas, kecuali nama bab 3-nya, kita sembunyi. Ini kita lakukan untuk menampilkan tampilan sesuai dengan panduan penulisan karya tulis ilmiah yang berlaku. Times New Roman, font 12. Lalu kemudian yang di atas kita blok, ganti warnanya, kemudian pilih font nomor 1. Begitu juga di bab selanjutnya di bagian penutup. Kita copy, kemudian tekan Ctrl V, kemudian kita tekan Ctrl E biar dia ke tengah, tekan Ctrl B untuk dia bold, lalu kemudian pilih font 12 dan Times New Roman. Selanjutnya yang ada di atas kita sembunyi dengan mengaktifkan warna putih dan memilih ukuran font 1. Baik, tampilan sudah sesuai dengan panduan penulisan. Maka selanjutnya daftar isi kita rubah huruf fontnya dengan menggunakan Times New Roman. Apabila ada perubahan, misalnya di bagian kajian pustaka C, isi 1, isi 2, isi 3,
kita menambah isi 4, maka cukup mengklik heading 2, maka isi 4 muncul di peta sebelah kiri, namun belum muncul di daftar isi. Cara untuk mengupdate-nya ialah cukup mengklik daftar isi yang ada, lalu kemudian klik update table, lalu kemudian klik update entry table. Perhatikan di bagian kajian pustaka yang hanya ada 3 akan menyesuaikan menjadi 4. Baik, begitulah cara bagaimana menampilkan daftar isi otomatis termasuk update-nya. Begitu pula dengan halamannya yang tampil dalam satu file dengan keadaan berbeda. Baik, demikian tutorial pembelajaran kita pada pertemuan 2 kali ini. Selanjutnya adalah di halaman sampul, tidak elok rasanya jika muncul halaman sampul, sementara yang ada adalah judul laporan, logo, nama, dan nama institusi. Sehingga dengan demikian, untuk halaman sampul kita juga harus sembunyi dengan cara membloknya, lalu kemudian klik warna putih, kemudian kita tinggalkan. Oke, ini adalah tempat halaman sampul. Selanjutnya adalah apabila di halaman sampul tidak ingin ditampilkan halaman, maka cukup menggunakan save, ambil di insert, lalu kemudian pilih save, lalu kemudian ambil segi 4, lalu kemudian timpa halaman, kemudian pastikan dalam keadaan tanpa garis dan berwarna putih. Ini adalah halaman sampul yang tidak membutuhkan halaman, tidak membutuhkan pula kata, namun tetap hadir di daftar isi. Sementara halaman kata pengantar bisa kita mulai dengan mengklik 2 kali, lalu kemudian klik page number, lalu kemudian format page number, ketik start at kembali 1. Lalu kemudian setiap perubahan yang kita lakukan tinggal kita melakukan update, taruh kursor di sembarang tempat di dalam daftar isi, lalu kemudian klik update table. Selanjutnya, jika hanya perubahan halaman, maka cukup klik OK pada update page number only. Baik, adik-adik sekalian, sampai di sini perjumpaan kita. Selamat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nonton dan simak video ini, lalu kemudian praktekkan sebagaimana lembar kerja yang kami sudah berikan. Atas segala kekurangan, kami mohon dimaafkan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.